Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ram? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat Bu Pengawas. Alhamdulillah, senangnya kita bisa bertemu lagi ya untuk hari ini, dan juga saya senang kita Ibu Ram sehat dan guru-gurunya juga sehat. Alhamdulillah. Ibu Ram, hari ini kita akan bareng bersama untuk kegiatannya untuk setahun ke depan mungkin, dan karena ini adalah awal untuk kerja kita, maka pasti kita butuh perencanaan untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan apa saja yang ada di sekolahnya Ibu. Nah, Ibu Ram ini kan sudah berapa tahunnya di sini ya Ibu Ram? Ya, terima kasih. Kalau saya di sini sudah 6 tahun sebagai kepala sekolah. Jadi sudah banyak hal yang sudah dilakukan, dan hari ini ya kita akan bareng bersama untuk saya bisa mendengarkan atau bisa bertanya terkait perencanaan apa yang akan Ibu lakukan. Kalau untuk setahun itu sudah agak panjang, tapi saya akan melihat perencanaannya Ibu Ram ke 3 bulan ke depan, dan mungkin Ibu bisa menceritakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu Pengawas terkait perencanaan yang jelas. Perencanaan kami di TK Permata itu ada beberapa. Nah, karena ini adalah 1 tahun ke depan dan untuk melihat realisasinya seperti apa. Nah, ini perencanaan yang 3 bulan ke depan. Saya mengambil prioritas pertama, yaitu penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, terkait dengan perencanaan ini kenapa? Karena memang untuk pendekatan sekarang itu sudah dilaksanakan, diharapkan kita melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi tujuan ataupun perencanaan yang akan Ibu lakukan nanti ke 3 bulan ke depan itu, yang prioritas utama itu adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak didik. Seperti itu ya Bu Ram? Ya. Jadi kalau menurut Ibu Ram, pembelajaran yang berpusat pada anak didik selama ini itu seperti apa, bisa digambarkan? Oh ya, terima kasih. Kalau menurut literasi yang saya baca baik di PMM dan medsos itu, penerapan pembelajaran dan literasi yang ada dari kementerian, penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah pembelajaran yang didominasi oleh anak didik ketika melaksanakan interaksi, seperti memberikan pertanyaannya terbuka sehingga mengundang jawaban dari anak yang beragam, yang berikut dalam pengembangan materi seperti yang berikut dalam tanya jawab atau diskusi atau recalling tentang materi yang disampaikan itu berpusat pada anak. Demikian juga dalam memperlihatkan media gambar, media audio visual. Jadi memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya untuk bisa memberikan respon sesuai dengan pengetahuan atau dari anak itu sendiri. Tapi yang sekarang ini yang terlihat ya, yang sekarang yang Ibu rasakan, pembelajarannya itu tadi kan pembelajaran yang mungkin yang Ibu harapkan, tetapi yang sekarang ini yang Ibu amati itu seperti apa? Oh ya, terima kasih. Kalau yang saya amati sekarang ini, alhamdulillah sudah mencerminkan sesuai dengan kurikulum yang saya sampaikan, kurikulum merdeka yang dilaksanakan di sini, dan sudah mengacu pada settingan invitasi, sudah mengarahkan anak untuk belajar sesuai minat dan bakatnya, sudah pembelajaran berdiferensiasi dalam settingan dan lain-lain. Tetapi dalam penerapan yang berpusat pada peserta didik itu masih pada tahap awal belajar, masih belajar, karena yang saya amati di kelas itu masih didominasi oleh guru,
Contohnya dalam memperlihatkan media, guru langsung menanyakan, ini gambar apa? Ini ada apa? Ini siapa? Ini seperti itu. Jadi itu menurut saya penerapan pembelajarannya sudah belum berpusat pada anak, karena masih guru yang lebih banyak bercerita. Yang diharapkan oleh saya itu anak yang lebih banyak bercerita. Gurunya hanya tinggal mengarahkan jawaban atau respon dari anak, mana yang baik, mana yang kurang baik, itu yang diarahkan oleh guru seperti itu, dan diberikan penguatan oleh guru seperti itu. Jadi karena dengan adanya pembelajaran yang masih banyak didominasi oleh guru, maka pembelajaran yang ibaratkan itu belum maksimal ya, Belum maksimal ya, karena masih banyak didominasi oleh guru. Nah, lalu tadi ya sudah Ibu jelaskan terkait dengan pembelajaran yang tadi berreferensi, mungkin saya tidak salah dengar, tetapi yang saya ingin tahu idealnya pembelajaran ataupun yang berpusat pada anak didik itu yang seperti apa? Iya, terima kasih. Idealnya yang pembelajaran berpusat pada peserta didik itu, yang pertama ketika guru memberikan pertanyaan awal atau asesmen awal berkaitan dengan topik itu, memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan pemantik, ya, sehingga mengundang anak-anak memberikan jawaban yang beragam. Yang berikut, ketika melaksanakan interaksi dalam pengembangan materi untuk memperlihatkan media apa saja, baik gambar yang visual, audio visual, itu guru memperlihatkan saja dan memberikan pertanyaan yang terbuka, misalnya memperlihatkan. Jadi guru tidak memberikan pertanyaan satu arah atau hanya satu arah, dia memperlihatkan media itu dan langsung menyampaikan, teman-teman lihat dulu ke depan, kira-kira apa yang dipegang oleh guru dan apa saja yang anak-anak tahu tentang ini yang guru perlihatkan, media yang guru perlihatkan, apa saja yang anak-anak tahu, baik itu dari warnanya, dari bentuknya dan lain-lain. Yang berikut diberikan dalam memberikan kesempatan main kepada anak, kita memberikan kebebasan. Anak-anak mau pilih kegiatan main yang disetting di mana. Jadi tidak ada pemaksaan, dia akan sesuai dengan bakatnya. Tidak ada pemaksaan, kau harus ini. Jadi ketika yang disetting oleh guru tidak ada yang diminati oleh anak dan dia hanya mengambil, misalnya balok, ibu saya hanya suka bermain ini dan saya akan memenuhi, itu akan diberikan kesempatan oleh guru. Nanti dia ketika melaksanakan bangunan-bangunan di balok itu distimulasi dengan apa yang sudah tujuan yang kita cantumkan di modul itu. Kita bisa misalnya psikomotorik halus, psikomotorik kasar, dan kognitif bisa kita stimulasi atau arahkan pada saat dia bermain seperti itu. Jadi memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan yang diminati. Jadi seperti itu untuk idealnya. Jadi alhamdulillah ya, untuk pembelajaran yang ideal tadi sudah disampaikan. Mungkin ada usaha-usaha atau langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan lagi agar pembelajaran yang berpusat pada anak didik ini akan meningkat lagi. Terima kasih. Nah, rencana saya memang untuk langkah-langkah memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak ini, yang pertama saya melaksanakan refleksi setiap minggu terkait dengan penerapan pembelajaran berpusat pada anak ini. Yang berikut, melaksanakan pemantauan di kelas, pendampingan di kelas. Ya. Yang berikut, saya melaksanakan observasi, mengamati di kelas seperti apa proses belajar mengajar yang disampaikan oleh guru. Ya. Kemudian refleksi ini dilaksanakan kembali untuk dikombin mengaktifkan aktivitas belajar ketika ingin mengetahui supaya ada tahapan-tahapannya. Misalnya pada awal misalnya belum masih misalnya baru berkisar 10%,
atau 20%. Ketika saya melaksanakan refleksi, saya akan bisa dan pemantauan kembali ya, seperti itu. Ini ada beberapa macam ya usaha-usaha yang dilakukan agar terjadi peningkatan penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak binaan akan maksimal, antaranya ada refleksi, pemantauan, observasi, dan kondel. Nah, menurut Ibu ketika mengobservasi nanti atau refleksi ataupun pemantauan ataupun itu belajar bersama di kondel, mungkin yang berpusat pada anak itu dilihatnya seperti apa, atau berpusat pada anak itu yang ingin Ibu lihat itu yang seperti apa? Ya, terima kasih. Nah, saya melaksanakan observasi kelas ingin melihat penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama itu di awal itu dari asesmen awal, pelaksanaan asesmen awal oleh guru. Kemudian yang berikut pada pengembangan materi. Kemudian pada saat memberikan penjelasan tentang jenis kegiatan main, dan pada saat diskusi terakhir atau tanya jawab. Akan bisa saya lihat kan guru yang memberikan pertanyaan terbuka atau tidak pada saat itu. Jadi yang pasti dengan adanya asesmen, pengembangan, penjelasan juga terkait dengan pengembangan materi dan diskusi, itu Ibu Ram pasti akan melihat, oh beginilah anak ataupun bisa melihat bahwa ini loh anak-anak yang sudah belajar atau bisa mengembangkan atau merespon apa yang disampaikan oleh guru pada proses penerapan pembelajaran seperti itu ya Ibu. Iya. Jadi Ibu Ram ya, mohon maaf sudah salah menyebut nama Ibu Ram. Tadi sudah maksimal ya usaha-usaha yang dilakukan, juga terkait dengan apa yang akan dilihat nanti seperti apa yang berpusat pada anak juga sudah disampaikan. Nah, peluang apa saja yang akan Ibu maksimalkan untuk bisa tujuan ini bisa tercapai dengan maksimal? Terima kasih. Yang jelas pengalaman saya di sini sudah lama Bu. Peluang yang pertama itu adalah dari guru mau belajar. Yang berikut peluang yang kedua, orang tua mau mendukung. Iya. Jadi yang ketiga sarana yang ada di kita Permata mendukung juga. Iya. Ya, jadi pasti guru, orang tua, sarana, itu yang akan menjadi peluang agar pembelajaran yang berpusat pada anak itu akan tercapai dengan maksimal. Nah, saya ingin tahu ya nanti keberhasilannya ini, kan ini kita sudah pada sudah Ibu menjelaskan banyak hal terkait untuk peningkatan pembelajaran ataupun penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, kira-kira Ibu bisa melihat sih keberhasilannya nanti bisa tercapai itu di angka berapa, dan sekarang ini masih di angka berapa? Terima kasih. Kalau melihat proses pembelajaran yang ada di kita Permata terkait penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, saya mulai dari yang sekarang ini dari angka berapa untuk TK Permata. Kalau saya melihat di kelompok A ada di angka 5 dan kelompok B ada di angka 6 ya. Jadi untuk keberhasilannya ke depan, seperti saya menerapkan dan melakukan upaya-upaya yang sudah saya sampaikan tadi, saya ada dua keberhasilan ini. Untuk kelompok A, saya
pertama akan ada di posisi 8 dan kelompok B akan ada di posisi 9 terkait dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta ini. Ya. Oh, sangat luar biasa ya Ibu Ram. Bisa memastikan keberhasilannya ya yang sangat tinggi di posisi 8 dan 9, yang kelompok A di posisi 8 dan B di posisi 9. Seolah saya mendoakan ini akan tercapai sesuai harapan kita bersama. Jadi dalam hal untuk mencapai keberhasilan ini mungkin adakah hal-hal atau dukungan apa yang akan Ibu ingin dukungan apa ya, atau bagaimana ya, dukungan yang Ibu harapkan itu seperti apa? Nah, karena pasti untuk mencapai semua ini kita kan bukan kerja sendiri, pasti ada dukungan dari pihak-pihak yang tertentu atau yang perlu terkait dengan untuk memaksimalkan perencanaan 3 bulan ke depan terkait dengan ini penerapan pembelajaran berpusat pada anak. Tentunya dukungan yang pertama itu yang saya sangat inginkan itu yang pertama itu pendidik yang mau belajar, misalnya mau belajar PMD dan belajar di literasi yang ada di YouTube dan lain-lain. Kemudian ada literasi buku juga yang saya siapkan. Ketika guru mau belajar, yang jelas indikator yang saya angkat ini pasti akan berhasil, meskipun masih saya tetap menempatkan angka 8 karena memang waktu untuk 3 bulan itu memang agak panjang juga, tetapi posisi itu yang saya pilih karena saya tidak mau berandai-andai yang tinggi. Insya Allah bisa untuk kelompok A8, kelompok B 9. Itu yang pertama, dukungan guru yang mau belajar. Insya Allah dukungan guru yang mau belajar ini saya akan pantau dan saya akan laksanakan di Komber. Seperti itu. Yang berikut, dukungan yang kedua adalah orang tua. Ketika orang tua mau mendukung untuk pembelajaran berpusat pada anak, yang insya Allah bisa. Karena seperti ini, biasanya kalau orang tua ada di kelas, orang tua itu sering menjawab. Ketika ketika anak-anak masih diam, ada orang tua yang menjawab. Nah, ketika orang tua tidak ada di kelas, yang jelas anak-anak akan berpikir sendiri. Dan ini saya sudah lihat pada sebelumnya ada peluang atau ada kompetensi anak untuk bisa berhasil dalam pembelajaran berpusat pada anak ini, karena anak-anak sangat merespon pertanyaan dari guru. Terima kasih. Semoga dukungan yang Ibu harapkan ini akan tercapai, karena memang tanpa dukungan apapun perencanaan yang kita programkan pasti tidak akan mencapai tujuan yang maksimal apabila tanpa ada dukungan. Nah, sekarang Ibu Ram, bisakah Ibu Ram menyampaikan ke saya kapankah ini akan dilakukan? Terima kasih, karena ini memang perencanaan yang sudah ada di TK Permata terkait dengan program ini. Memang sudah beberapa bulan lalu kami sudah tahun ajaran sudah menyusun program, dan ada beberapa program yang kami sempat susun. Nah, ini karena sudah ada program lain saya sudah laksanakan dan alhamdulillah sudah ada wujudnya. Ini untuk penerapan pembelajaran berpusat pada anak, insya Allah, karena ini yang jelas penerapan pembelajaran berpusat pada anak ini dia berbarengan dengan modul ajar yang disusun,
HTT tujuan pembelajaran dengan jenis kegiatan main yang sesuai dengan minat dan bakatnya atau yang akan berdiferensiasi, dan saya akan laksanakan mulai minggu ketiga September ini, insyaallah. Ya. Jadi memang pembelajarannya ini segera ya diimplementasikan agar nanti 3 bulan ke depan itu akan terlihat kecapaiannya ya Bu Ibu Ram. Jadi insya Allah saya mengharapkan semoga lagi akan tercapai dengan sesuai harapan kita bersama, terutama Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, dari percakapan tadi Ibu Ram sudah banyak ya yang sudah Ibu Ram sampaikan, juga sudah kita bahas bersama. Mungkin dari Ibu Ram adakah hal-hal yang baru yang dapat Ibu Ram sampaikan dan juga dapat Ibu Ram simpulkan? Terima kasih. Memang dalam forum ini adalah perencanaan program yang ada di tingkat permata, dan prioritas pertama itu adalah proses pembelajaran yang kami angkat dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan yang paling tidak akan pembelajaran berpusat kepada hal-hal baru yang tentunya yang akan saya dapatkan itu ketika guru melaksanakan pembelajaran berpusat pada anak ini. Nah, dalam penyiapan kegiatan main yang dicantumkan dalam belajar itu akan beragam, dan medianya juga akan beragam, bukan hanya satu media, misalnya hanya gambar, tetapi beragam, ada gambarnya, ada audio visualnya, dan ada benda langsung. Jadi dengan hal-hal yang baru, dan itu akan divariasikan setiap hari. Itu adalah hal-hal baru, karena yang jelas pada sebelumnya ini pembelajaran itu sudah dalam keadaan settingan indikasi, tetapi belum berubah-ubah, belum bervariasi. Nah, dengan hal-hal baru itu yang bervariasi yang ditampilkan oleh guru melalui yang dilihat di PME, di medsos, di YouTube, insya Allah anak-anak akan lebih berminat lagi dan akan betah dan tertarik dulu di kelas. Ya, karena beberapa hal yang disampaikan, yang diimplementasikan oleh guru, oleh kami di sini di minggu-minggu sebelumnya, alhamdulillah sudah membuat ada anak yang sering keluar, yang tidak mau masuk, nanti waktu istirahat, waktu pulang dia masuk, alhamdulillah sekarang sudah ada. Apalagi kalau sudah dilaksanakan pembelajaran, karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan pendapat itu, anak-anak akan senang, akan tertarik ketika dihargai oleh guru pendapatnya. Karena biasanya ada anak-anak yang berpendapat, guru tetap lanjut mengajar, cerita terus dan memberikan kesempatan kepada anak. Saya rasa yang saya alami sekarang, anak-anak diberikan kesempatan, dia akan senang dan akan tertarik di dalam kelas, bertahan dalam kelas. Jadi kesimpulannya, insya Allah saya sangat optimis ini penerapan pembelajaran berpusat pada anak, insya Allah akan maksimal sesuai dengan harapan saya. Ketika saya melaksanakan refleksi, pemantauan di kelas, observasi di kelas, dan akan mendampingi dan belajar bersama di komunitas belajar yang ada di tingkat permata. Wow, sangat luar biasa ya usaha-usahanya, dan juga apalagi yang sudah didorong dengan untuk belajar bersama di Komer, ya itu pasti akan akan pasti terjadi peningkatan ataupun harapan yang sudah ditentukan, yaitu penerapan pembelajaran yang berpusat pada individu. Begitu hiburan ya, insya Allah apa saja yang sudah kita bahas bersama semoga ada wujudnya, dan yang akan dilaksanakan, dan untuk depan ya di bulan September ini, dan insya Allah 3 bulan ke depannya saya akan ingin melihat lagi, karena memang
usaha-usaha yang Ibu lakukan ini sangat luar biasa. Jadi saya ingin melihat apakah itu apa ya keberhasilannya itu tercapai atau tapi kalau melihat dengan usaha-usaha ini sangat minim itu kegagalan, tapi yang pasti itu keberhasilan yang akan dicapai nanti insyaallah. Amin. Amin. Mungkin itu dulu dari kita berdua ya Ibu Ran, sudah banyak waktunya kita gunakan untuk membahas, tapi yang pasti ini adalah untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya yang ada di PK Permata yang Ibu pimpin selama ini. Ya. Mungkin dari itu dulu. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon pamit untuk balik ke tempat tugas ataupun ke kantor. Terima kasih Bu Ram. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.